Hi, nice to see you again. Welcome to my channel with Mr. Oloan Simbolon. Don't forget, say to yourself, today is a great day. Hari ini adalah hari yang baik, luar biasa. Selalu katakan hal-hal positif kepada diri kita, karena itu menjadi kunci sukses. In this opportunity, we will learn about the personal pronouns. In Indonesia, we say this kata ganti orang. What is it for? What are they for? Untuk apa ini kata ganti orang? Are used in place of a noun that has already been mentioned or that is already known, often to avoid repeating the noun. So, jadi di Indonesia bisa saya jelaskan kepada para subscribers bahwa personal pronouns ini, kata ganti orang ini digunakan di posisi sebagai kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya pada kalimat sebelumnya atau yang sudah diketahui dan sering digunakan untuk menghindari pengulangan sebuah kata benda yang diulang-ulang diucap, jadi menjenuhkan dan tidak bagus. Itulah kegunaan personal pronouns. To be clearly, let's see the chart of pronouns. Untuk lebih jelas, mari kita lihat bagan kata ganti orang ini dalam 5 posisi atau 5 bentuk. The first, subject pronoun, adalah kata ganti orang subjek like I, you, he, she, it. Ini semua singular, satu orang. Dan pluralnya we, you, they. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia barang, binatang, atau tumbuhan, kami atau kita, kalian, mereka. Ini dalam bentuk pronoun subjek. Berarti posisi sebagai subjek kalimat. And next, object pronoun. Bentuk objeknya, kata ganti orang, me. Saya dalam bentuk objek, you, him, her, it. Perhatikan perubahannya, bahwa dari subjek menjadi ke objek berubah. We jadi us, you jadi you tetap, they jadi them. Ini bagan untuk objek pronoun. Let's see possessive adjective. Untuk kepemilikan, yang biasanya possessive adjective ini setelah dia ditambah kata benda. My book, contoh. Your brother, his sister, her, its tail, ekornya. Her book, selalu diikuti kata benda setelah possessive adjective. Our, your, their, dalam bentuk possessive adjective. Next, bentuk possessive pronoun, kepemilikan sebagai pengganti benda utuh, menjadi mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ini tanpa ditambahkan kata benda di belakangnya setelah dia, karena dia menjadi utuh, menggantikan sebuah noun. The last, reflexive pronoun. Pronoun bentuk cermin diri. Umumnya reflexive pronoun ini antara subjeknya sama dengan objek. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Perhatikan mulai dari garis ini ke bawah semua dalam bentuk plural, yang di atas untuk menyatakan singular atau satu. Let's see some notice.
Beberapa perhatikan catatan ini. Catatan pertama, the object forms are used after prepositions such as to, by, for, with, etc. In Indonesia, I can say to you bahwa bentuk-bentuk objek pronouns ini digunakan setelah kata depan seperti to, by, for, with. Berarti setelah kata preposisi seperti ini, gunakanlah bentuk pronouns objek. Catatan kedua, possessive adjectives are followed by nouns. In Indonesia, I can say to you bahwa possessive adjective, bentuk possessive adjective ini yang ini, diikuti oleh kata benda. Artinya yang saya bilang tadi, my book, your car, itu maksudnya. Catatan ketiga, the third, reflexive pronouns are used when subject and object of a sentence are the same person or thing. Jadi perhatikan bahwa dalam bentuk pronouns refleksif digunakan ketika subjek dan objek dari sebuah kalimat itu adalah orang yang sama atau benda yang sama. Namanya juga pronoun cerminan. The last, fourth, the possessive pronouns can be shown by apostrophe. Seperti tanda ini. Artinya possessive pronoun yang bentuk ini, possessive pronoun, mine, yours, his, dan semuanya dan sebagainya, itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan atau memakai apostrof yang tanda koma itu loh di atas sebuah nama, seperti Mary's husband, Mary's book, Mary's car. Itu apostrof ada koma seperti ini. Let's see example to be clearly. Number one, Alex wants to have many pen pals because he likes making friends. Lihat, Alex digantikan oleh he di sini sebagai subject pronoun. He, laki-laki, Alex. So, this is subject pronoun. We follow with John and Mary. We follow with them. You see here, John and Mary sebagai objek, lalu diubah menjadi objek pronoun them, karena dua orang. Kami mengikuti mereka. Jadi John dan Mary itu diubah menjadi them, objek pronoun. Number three, the students are learning. Siswa sedang belajar. Do they have their books? In simple present, apakah mereka mempunyai buku mereka? You can see here, they as subject pronoun, and there is possessive adjective. Jadi apakah mereka memiliki bukunya? Buku-buku mereka, they menggantikan the students, there juga merujuk kepada the students sebagai possessive adjective, kepemilikan. Number four, my books are here. Buku-buku saya di sini. Yours, buku-bukumu, ini possessive pronoun, tanpa kata benda. Are on the table, buku-bukumu ada di atas meja. Yours, possessive pronoun. John's cat, this is apostrophe. Ini apostrophe yang saya dibilang tadi. John's cat, kucing John, likes peace, and Mary's does too. You can see here, Mary's adalah pengganti possessive. Sebetulnya itu Mary's cat, tapi nggak perlu lagi pengulangan, hanya dengan menggunakan apostrof Mary's. Possessive di sini dia. 6. John sees himself in the mirror. In Indonesia you can say John berkaca atau bercermin di cermin. Di sini reflexive pronoun of John. Inilah
himself ini sebagai reflexive pronoun dari si John. Number 7, Mary is going by herself. Jadi Mary sedang pergi sendiri. By herself di sini artinya alone, sendirian. Ini arti alone berarti bisa diubah dengan by herself. Kenapa herself? Karena Mary wanita. Jadi by herself itu alone, sendirian. Number 8, John bought himself a tie. John membelikan dirinya sebuah dasi. Dalam hal ini, himself sebagai indirect object. Objek tidak langsung. Sementara a tie adalah direct object, objek langsung. Kadang-kadang kita temui dalam kalimat ada dua objek, ada objek indirect object dan direct object. Dalam hal ini objek langsung adalah a tie. So himself is a reflexive pronoun yang merujuk kepada John, laki-laki. It means the synonym with John bought a tie for himself. Digunakan preposition for. Itu sama dengan kalimat nomor 8. John membelikan sebuah dasi untuk dirinya. For himself. Himself ini reflexive pronoun. I think keep learning about the personal pronouns. See the example. Keep practicing. Thank you for watching. Bye-bye.